Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, kelak di akhirat, setiap orang dibangkitkan dalam kondisi seperti ketika matinya. Dan kelak saat dibangkitkan, ia akan mengenakan pakaian terakhir yang dikenakan. Orang-orang baik dan soleh dibangkitkan dalam keadaan seperti ia mati. Jika seseorang meninggal saat melakukan ibadah haji dan mengenakan pakaian ihram, maka ia akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti itu pula. Ia kelak akan bangkit dari kuburnya sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan pada kita bahwa seseorang akan meninggal dalam kondisi ia meninggal. Seorang mujahid, pejuang di jalan Allah, jika ia gugur di medan perang, maka ia kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Melainkan, ia akan datang pada hari kiamat dengan luka yang mengucurkan darah. Warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara orang yang bermaksiat, ia akan dibangkitkan di akhirat dalam kemaksiatan di hadapan seluruh manusia yang menyaksikan. Seseorang bisa saja menyembunyikan kejahatannya. Seseorang bisa saja menyembunyikan rencana buruknya. Seseorang bisa saja menutupi tindakan makarnya. Seseorang bisa saja berlaku curang dan mengkorupsi uang rakyat tanpa diketahui, bahkan tanpa bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi masihkah ia memilih kelak di akhirat dibangkitkan dalam kondisi kejahatan yang ia lakukan? Na'udzubillah. Begitu dahsyatnya hari kebangkitan. Semua bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti pertama kali diciptakan. Dalam keadaan tak berpakaian, tak berkhitan, dan tak beralas kaki. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kondisi ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita tentu merasa risih. Lalu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Kondisi tanpa pakaian ini tidaklah terus-menerus begitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan pakaian kepada mereka. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu, pakaian seperti apa? Pakaian yang dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Inilah yang difahami dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika menjelang kematiannya, beliau meminta diambilkan pakaian baru lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meminta pada orang-orang yang mengurus jenazah ibunya agar jenazah dikafani dengan pakaiannya yang baru.
Lalu Mu'az berkata, "Perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan dengan pakaian tersebut." Wallahu a'lam. Ya Hannanu ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Qadimal Ihsan, Bahru Judika Malyan, Judlana bil Gufran, Judlana bil Gufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, bertemu lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan, saya Manan, dan saya Iksan. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah di dalam kebaikan. Amin. Dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Betul banget itu. Karena pada akhirnya nanti kita akan dibangkitkan sebagaimana kondisi saat kita meninggal. Betul. Ada yang meninggal dalam keadaan baik, ada yang meninggal juga dalam keadaan tidak baik. Berarti ketika seseorang matinya dalam keadaan baik, insya Allah dibangkitnya pun dalam keadaan baik. Betul, Bang. Kayak ada orang tuh lagi sholat, sujud. Begitu pada bangun, dia masih sujud. Di toilet habis sholat, jatuh. Ternyata dia meninggal dalam keadaan sholat. Masya Masya Allah, husnul khotimah. Nah, itulah kematian yang diimpikan semua orang. Mudah-mudahan kita juga bisa begitu ya. Amin. Tapi sebaliknya nih, Kenapa tuh? kalau ada orang yang matinya dalam keadaan buruk, Ya. naudzubillah nih ya, naudzubillah, jangan sampai. Berarti dia dibangkitkannya pun dalam keadaan buruk. Ya, seperti itu. Oh, contoh nih ketika ada orang yang bermain sesuatu yang nggak ada manfaatnya, contoh lagi main toktik tuh. Gitu contoh misalnya. Terus mati. Ya, berarti dibangkitkannya jangan-jangan nih, jangan-jangan dalam keadaan main toktik. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita nggak ada yang tahu. Betul. Nah, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dibangkitkan dalam keadaan baik, kita harus menjaga Allah seperti tayangan berikut ini. Pemirsa sana, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya. Lalu Nabi memberi beberapa wasiat dan petuah pada Ibnu Abbas. Beliau bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan menemuinya di hadapanmu. Bila kau ingin meminta, mintalah pada Allah, dan bila kau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa jika kita ingin dijaga oleh Allah SWT, maka kita diperintahkan untuk menjaga Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga Allah dan bagaimana cara Allah menjaga kita? Menurut para ulama, menjaga Allah artinya menjaga hak-hak Allah. Caranya dengan komitmen menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan. Di antara hak-hak Allah yang paling wajib dijaga adalah memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya?" Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Termasuk upaya menjaga Allah adalah dengan menjaga sholat. Ini meliputi melaksanakannya tepat waktu serta mengajarkan dan memerintahkan sholat pada anak-anaknya. Selain itu, menjaga Allah juga dengan menjaga 6 hal yang disebut Rasul SAW dalam sabdanya. Jika kalian bisa menjamin 6 hal, maka aku akan jamin kalian masuk surga. 1. Jujurlah dalam berucap. 2. Tepatilah janjimu. 3. Tunaikanlah amanatmu. 4. Jaga kemaluanmu. 5. Tundukkan pandanganmu. 6. Dan jaga perbuatanmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Jika kita sudah menjaga hak Allah, lalu penjagaan seperti apa yang kita dapat? Jika seseorang telah menjaga Allah dan menjaga hak, perintah, dan larangannya, maka Allah akan membalasnya dengan penjagaan pula. Dan penjagaan Allah tentu lebih baik. Inilah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Quran Surah Qaf ayat 32. Menurut Ibnu Rajab, bentuk penjagaan Allah kepada kita itu ada 2. Penjagaan di dunia dan di akhirat. Dalam urusan dunia, bentuk penjagaan Allah kepada kita itu meliputi menjaga badan, anak, keluarga, dan hartanya. Untuk itu, Allah ciptakan malaikat yang bertugas menjaga manusia. Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah juga menjaga hambanya dengan cara menjaga anak keturunannya. Seperti disebutkan dalam firman Allah, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa berkat kesalehan seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, sanak famili, serta orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Penjagaan Allah dalam kehidupan dunia bagi orang yang menjaga Allah dengan cara menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan di masa muda, maka Allah akan menjaga badannya di masa tua. Abu Thayyib At-Tabari yang berusia melewati 100 tahun masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada suatu ketika, ia melompat dari perahu ke tepi daratan, sehingga orang-orang di sekelilingnya mengkhawatirkan keadaannya yang sudah tua. Tapi beliau mengatakan, tubuhku ini aku jaga dari kemaksiatan sejak muda, sehingga Allah menjaganya ketika aku sudah tua. Sementara bentuk penjagaan Allah dalam urusan akhirat adalah Allah akan menjaga agama hambanya dan menyelamatkannya dari kesesatan. Inilah penjagaan yang paling agung. Ketika seseorang telah diberi petunjuk hingga dia senantiasa menjaga hak dan batasan-batasan Allah, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepadanya sesuai firman-Nya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Quran Surah Muhammad ayat 17. Adapun yang tidak mau menjaga Allah, maka Allah pun enggan menjaganya. Wallahu a'lam.
Masya Allah, luar biasa. Nah tuh San, kalau hidupnya mau dijaga sama Allah, jangan tinggalin ibadah dan jangan mempersekutukan Allah. Iya, tapi nggak gini juga kali. Kan harus physical distancing. Aduh, kenapa? Nggak boleh deg. Emang najis begini-begini? Iya, ada itu biar nggak kena virus corona. Kan kita nih satu kandungan, Ya tuh. satu kakak, satu rumah setiap hari barengan, ya nggak apa-apa, ya nggak boleh tuh beda alamat, beda rumah, sehingga dikhawatirkan bisa menularkan virus COVID-19 ini. Berarti kok kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh iya ya kan kita kan makan bareng. Tuh ingat kan? Main bareng. Iya. Iya. Mandi bareng. Itu mau waktu kecil. Udah gede malu mandi-mandi. Udah gede mau enggak? Jangan. Sendiri-sendiri ya. Ya. Alhamdulillah kembali lagi di Hazanah. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke Instagramnya Hazanah di @hazanah_t7. Silahkan Hanan baca pertanyaannya. Oke, sekarang kita coba cek di Instagram Hazanah_t7. Dan kita lihat, wah, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Kita coba cari. Wah, ini udah banyak banget ya. Ada dari Andi, Taufan, Pinky, dan... Nah, ada pertanyaan yang bagus nih. Dari Yulfi Fahira. Nah, pertanyaannya, Bang, iya. Saya mau nanya nih, berdosa nggak kalau kita jualan kuliner online saat bulan puasa? Waktu kita upload kuliner tujuannya untuk menu berbuka puasa. Terus orang yang lagi puasa lihat upload makanan kita jadi ngiler. Nah, itu kita berdosa nggak Bang? Gitu. Nah, saya kira-kira yang mau jawab siapa nih? Aku aja. Oh, ya. Itu pertanyaan yang sudah sangat umum di kalangan kita-kita. Itu sangat gampang dijawab. luar biasa. Jadi hukumnya dosa. 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 Dosa kenapa? Kalau jualan kita nggak dibagi. Iya benar. Iya, bagi-bagi apalagi bulan Ramadan, Iya. sering memberi Sedekah. Sedekah. Jadi begini ya, Kenapa? innamal a'malu binniyat. Mm-mm. Jadi segala perbuatan kita ini tergantung pada niatnya. Kita ini jualan online, sama seperti orang jualan di pinggir jalan tuh, jualan di pasar. Nah, kita jualan menawarkan alternatif menu untuk berbuka puasa. Jadi yang kita tampilkan itu itemnya. Ini loh apa saja menunya untuk berbuka puasa. Bukan adegan lagi makan, adegan lagi minum yang bikin ngiler. Itu yang baru jadi dosa. Berarti nggak boleh ketika kita lagi dagang, ayo Pak, kolaknya enak, apalagi satenya enak. Nggak boleh di review. ya review gitu, nggak boleh berarti. Itu nggak boleh, itu bikin ngiler. Iya, Ngiler. kita juga batal berarti. Batal. Oh iya benar-benar pemirsa. Nah pemirsa, kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung ke akun Instagram Hazanah Official. Di akun Instagram @hazanah_t7. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada tayangan dari Ustadz Das'ad Latif. Dan jangan lupa terus saksikan Hazanah hanya di Trans7. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, kuni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Tidak masuk akal, kalau Allah yang berkehendak pasti terjadi. Kisah lain lagi. Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Kira-kira bisa hidup manusia dalam perut ikan? Bisa kira-kira Pak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru sadar. Dia baru bertaubat kepada Allah. Wah, ternyata saya salah. Saya sangka buruk kepada sekampungku. Saya tinggalkan tanggung jawabku. Maka Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan kecuali kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni sesungguhnya saya kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri.
Dia baca terus itu Yunus dalam perut ikan. Dengan izin Allah, batu ini ikan. Mesei. Oh, keluar Yunus. Selamat. Tidak masuk akal manusia bisa masuk dalam perut ikan. Ada mi pernah di sini masuk perut ikan? Ada mi Pak? Pak Ketua sudah pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan ku kasih masuk perutku. Wah, di rumahnya Pak Ketua tadi malam makan ikan goreng. Mantap. Pasti masuk perutku. Tapi kalau Allah yang mau Pak, terjadi Yunus alaihissalam. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah yang mau, jangkik cemas. Nah, Ramadan dilipat gandakan ini kebaikan. Bapak menyumbang 1 rupiah di masjid, 1 rupiah di bulan Ramadan ini kali 700. Selesai Idul Fitri 10.000 kita sumbang, 10.000 ji pahalanya. Tapi kalau Ramadan palecungnya malakna, maka bersedekah di bulan Ramadan ini. Niatkan, Pak Ketua, saya insya Allah panen saya sumbang 2 juta. Meskipun belum dikasih, sudah catat. Tapi bayar bos. Bayar, jangan tipu malaikat. Allah tahu. Meloklah dekat Yesus, saya mau sekali tapi belum panen. Sudah, suruh catat panitia. Saya 10 juta. Ibu-ibu, kalau sedekah suami tak, tidak tahu, apalagi sembunyi-sembunyi karena takut sama ibu. Suami tak nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Jangan kita terlalu pelit Pak. Bayangkan Pak Ketua, saya sumbang 10 tegel, 10 sak tegel, paling 2-3 juta. Oke, selama itu tegel dipakai sujud Pak, maka selama itu mengalir amal tak, itu disebut amal jariah. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, andai saja kita lihat itu pahalanya itu sedekah Pak, kita jual semua itu harta tak untuk sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya kita. Apalagi masih Ramadan ini, niatkan kita Pak. Pak Haji, saya 5 sak, saya 1 sak semen, itu sudah sedekah. Jangan kita terlalu pelit. Adik-adik belajar kita sedekah dari kecil. Belajar sedekah dari kecil. Dan alhamdulillah orang yang rajin bersedekah nanti nomor 1 masuk surga. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya. Yakinlah Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya. Bahasa apa? Ayo dulu. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya. Yakinlah ada Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya. Lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya.